Pedagogi adalah istilah atau konsep yang digunakan untuk mempelajari pertumbuhan dalam memenuhi kebutuhan orang dewasa. Nah, berbeda dengan pedagogi, pedagogi secara spesifik digunakan untuk anak-anak. Lalu, kenapa sih andragogi? Andragogi untuk digunakan yaitu dirancang dalam memenuhi kebutuhan dan karakteristik unik dari orang dewasa. Hal ini berguna untuk kehidupan kemandirian bagi orang dewasa dan sangat relevan dengan hidup mereka, yang tentunya hal ini berbeda dengan anak-anak yang didampingi oleh guru-guru. Ikut alasan atau karakteristik training dari andragogi. Yang pertama, ada self-direction, yaitu orang dewasa rata-rata ingin mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi dalam melakukan training ini diperlukan adanya kontrak belajar bersama, agar semua tidak hanya terpaku pada egoisnya sendiri, tapi mementingkan kesepakatan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan musyawarah agar dilaksanakannya dapat efektif. Yang kedua, ada time orientation, yaitu orang-orang dewasa belajar untuk masa depannya, sedangkan mereka dipenuhi dengan kesibukannya, sehingga mereka training atau belajar untuk pemenuhan kebutuhan masa kini demi kemandirian keberlanjutan kehidupan mereka. Yang ketiga, ada experience atau pengalaman. Orang dewasa berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman seperti working experience, learning experience, atau life experience yang tentunya berpengaruh terhadap kehidupan mereka saat ini dan kepentingan untuk masa depannya. Yang keempat, yaitu orang dewasa lebih sulit berkonsentrasi karena mereka seringkali dihadapi oleh banyak masalah. Oleh karena itu, seorang trainer harus membangun empati dan strategi yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya dengan 3M, yaitu metode, media, dan materi. Yang kelima, orang dewasa kecenderungan punya banyak masalah seperti yang saya bilang sebelumnya, sehingga hal ini perlu motivasi yang membangun untuk semangat orang dewasa untuk melakukan training. Hal ini bermanfaat untuk efektivitas keberjalanan training agar berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Nah, itu sedikit gambaran mengenai konsep andragogi dan pedagogi, dan mungkin sedikit gambaran mengenai training yang detail akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam menjalankan training, membutuhkan training plan. Ada satu kutipan yaitu, if you fail to plan, try you plan to fail. Yaitu, jika kamu gagal dalam merencanakan, coba kamu merencanakan untuk gagal. Jadi hal ini mengantisipasi dalam pembelajaran training nanti untuk gagal. Kita harus mempersiapkan kegagalan-kegagalan dalam sebelum melaksanakan training, sehingga kita udah tampil, kita sudah memberikan yang terbaik dalam training tersebut. Nah, saya akan memberikan satu peran penting atau satu kunci penting bagi seorang trainer dalam menjalankan training, yaitu confidence, kepercayaan diri. Hal ini menjadi sangat penting bagi seorang trainer, karena dalam menjalankan konsepnya, dalam menjelaskan materi, dan dalam melaksanakan 3M tadi, metode, materi, dan media, kita harus memiliki kepercayaan diri bagi seorang trainer. Yaitu ini menjadi sangat penting karena dalam menjelaskan membutuhkan kunci, membutuhkan kepercayaan diri dalam keberhasilan pembelajaran training. Pelatihan andragogi ditinjau dari 3 aspek, yaitu materi, metode, dan juga media. Untuk memilih materi, bahan yang disampaikan pada sesi pelatihan tujuan adalah untuk bagaimana materi bisa membangun pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dalam metode, ada berbagai cara dalam menyampaikan materi. Bisa terkait ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, word cave, fishbowl, penugasan, role play, pemagangan, sosiodrama, demonstrasi, simulasi, case study, outbound, and 3-in activity, berkelompok, sharing, dan kelompok. Dari beberapa metode yang disampaikan, tentunya kita harus memiliki pertimbangan dalam pemilihan metode yang tepat. Tujuannya, dominannya ke kognitif, afeksi, dan juga psikomotorik dilihat dari training need analisisnya. Waktu yang diberikan biasanya sekitar 1 jam pelajaran, sekitar 45 menit. Nah, kompetensi trainer, kemampuan trainer mendefinisi metode, karakteristik peserta. Biasanya dilihat dari pendidikan, usia, dan juga gender maupun sebagainya. Budaya, tentunya kita harus memperhatikan juga, misalnya terkait demokratis, otoritatif, atau ada pengaruh agama dan sebagainya. Dan juga fasilitas yang tersedia oleh penyelenggara trainer. Nah, untuk media, yaitu tujuan penggunaan media yaitu 1. Menggugah kesadaran warga untuk belajar. 2. Membawa warga belajar untuk masuk ke dalam materi. Yang ketiga, mendorong penghayatan warga belajar pada materi. Dari yang sebelumnya teman saya jelaskan, terkait delivery pelatihan harus menyampaikan 3M, yaitu materi, metode, dan media. Materi pada pelatihan bukan sekedar ceramah, dan ragam metode ada banyak. Yang pertama, seperti games, ini berfungsi sebagai icebreaker atau media.
Jika membawa media, maka akan kembali ke poin 1, 2, 3 sebelumnya. Yang kedua, brainstorming. Menjadi langkah selanjutnya setelah game. Game dipilih untuk disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan agar mendukung penghayatan mereka tentang team building, teamwork, tentang keterlibatan setiap orang. Selain itu, dapat menggunakan outbound 3-in-1 activity. Ceramah. Media mengunggah kesadaran warga belajar, membawa warga belajar masuk ke dalam materi, mendorong penghayatan warga belajar terhadap materi, tidak hanya pemahaman, tapi penghayatan, yaitu tidak hanya dibawa pulang saja, tetapi dipraktikkan ke lingkungannya. Untuk menjadi seorang trainer, kita harus memiliki 4 peran yang baik agar bisa menjelaskan materi secara baik. Pertama, sebagai narasumber, trainer harus mampu menjelaskan materi kepada peserta dengan jelas, sehingga trainer perlu memahami ilmu secara mendalam. Yang kedua, sebagai dinamisator, trainer bertugas untuk memastikan peserta aktif terlibat dalam diskusi, berbagi pengalaman, serta berinteraksi secara positif antara satu sama lain. Yang ketiga, motivator. Trainer bertanggung jawab untuk memberikan dorongan dan aspirasi kepada peserta agar memiliki semangat dan dapat mengangkat pengetahuan yang diperoleh. Yang terakhir, keempat, fasilitator. Trainer bertugas untuk memastikan memfasilitasi jalan training dari awal sampai akhir. Metode pelatihan andragogi, RAMP to FAM. Resensi, mengambil kesimpulan di ujung sesi tidak harus dari trainer tapi bisa muncul dari peserta. Appropriateness, kesesuaian materi training dengan kebutuhan training need analysis. Motivation, membangun semangat motivasi yang tinggi, positive vibes. Primary, berusaha membuat kemenarikan di awal, jadi memulai pelatihan dengan keseruan. Two-way communication, komunikasi dilakukan dua arah. Feedback, memastikan pemahaman, melengkapi yang tertinggal dan menguatkan contoh-contoh. Active learning, memberikan banyak kesempatan bagi peserta untuk menemukan makna-makna. Multi-sense learning, mengkombinasikan visual, audio, dan kinetic learning. Yang terakhir ada exercise, yaitu latihan untuk praktik bukan hanya menambah knowledge, tapi juga skill dan attitude. Dalam mendesain training, perlu dipastikan bahwa program ini mencakup 3 aspek utama untuk mencapai hasil yang optimal bagi peserta. Yang pertama, knowledge. Dalam improving knowledge, program harus mampu meningkatkan pengetahuan peserta sehingga mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terkait materi yang disampaikan. Lalu yang kedua, ada attitude. Dalam mengubah attitude, pelatihan harus dirancang untuk mengubah sikap dengan mendorong pola pikir positif dan penerimaan terhadap nilai-nilai baru yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja atau kehidupan sehari-hari. Lalu ada yang ketiga, skill. Terakhir, training juga perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan praktis, developing skill yang dapat diterapkan secara langsung, memastikan peserta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menghadapi tantangan dan tugas yang diberikan. Dengan pendekatan menyeluruh ini, desain training diharapkan mampu menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi peserta. Kaidah pelatihan yang diperlukan, yang pertama, masuk kelas dengan membangun asumsi bahwa semua orang adalah warga belajar. Lalu yang kedua, pendapat peserta berbeda dengan pendapat trainer. Yang ketiga, memungkinkan kesepakatan bersama untuk tidak sepakat. Sekian, terima kasih. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you